Baik, berjumpa lagi dulur-dulur sekalian. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemilihan bibit tabulam pot. Pemilihan bibit tabulam pot ini tergantung asal dari tanaman yang akan kita pilih. Nah, kita bisa membelinya secara langsung pada penjual bibit terpercaya, atau kita bisa membuatnya sendiri karena perbanyakan bibit tabulam pot ini kan dapat dilakukan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Untuk bibit dari perbanyakan secara generatif, yaitu teknik ini merupakan perbanyakan dari biji, yang mana teknik ini merupakan teknik yang sangat dasar dan paling mudah. Nah, yaitu menanam bibit tanaman ini pada media tanam yang sudah disiapkan. Perbanyakan tanaman menggunakan biji sering juga dikenal sebagai pembibitan generatif atau seksual. Kenapa? Karena menggunakan biji atau bagian tanaman yang sudah dibuahi. Biji ini berasal dari hasil penyerbukan antara putik dengan benang sari. Nah, bibit generatif ini bisa berasal dari biji yang sengaja dibenihkan atau tumbuh secara alami di alam. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan dari penggunaan bibit yang berasal dari biji tanaman. Yang pertama keunggulannya yaitu pembibitan ini mudah dan murah. Pembibitan yang dilakukan secara generatif biasanya berlangsung dengan mudah. Jadi tidak perlu susah-susah untuk melukai batang tanaman, mencari mata tunas, menyambung dua batang tanaman, dan beberapa kegiatan lain yang biasanya ini dilakukan dalam perbanyakan bibit secara vegetatif. Hanya perlu menyiapkan biji tanaman agar siap untuk ditanam. Biasanya hanya meliputi pengeringan dan perendaman untuk mempercepat biji dia agar tumbuh serta melindungi dari serangan penyakit. Keuntungan yang kedua yaitu dapat menghasilkan varietas yang berbeda. Nah, perbanyakan bibit yang dilakukan secara generatif ini bisa menghasilkan varietas yang baru dan tidak membawa sama sekali sifat dari indukannya. Hal ini bisa menguntungkan bagi yang ingin mendapatkan varietas yang berbeda dari tanaman sebelumnya atau dari tanaman indukannya. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu tanaman dapat tumbuh sehat dan berumur panjang. Tanaman yang dihasilkan dari bibit secara generatif ini dia cenderung bisa berumur panjang karena sistem perakaran yang sangat kuat dan tidak mudah mati pada saat musim kemarau tiba. Sosok tanaman yang dihasilkan juga menghasilkan tanaman yang kekar, kuat, serta sehat. Nah, hal ini cocok bagi yang ingin menanam pohon untuk jangka panjang, ya, agar bisa dinikmati setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Perbanyakan pohon buah-buahan dengan cara ini sudah lama dikenal sejak dahulu kala dan sampai saat ini masih banyak diterapkan. Kelemahan dari bibit generatif ya, ini adalah pembibitan ini antara lain tanaman lebih lama menghasilkan buah. Ya, jadi biasanya umur 5 tahun ke atas itu baru dia mulai belajar berbuah gitu ya. Jadi sangat lama sekali ya, tergantung dari jenis buahnya, bahkan sampai ada yang 8 tahun sampai 10 tahun itu baru berbuah. Nah, ini tergantung dari jenis buah, juga dari perawatannya, serta kualitas buah baru ini diketahui ketika tanaman berbuah. Jadi baru diketahui biasanya kok nggak sama dengan indukannya. Nah, ini setelah keluar buahnya. Sifat baik dari pohon indukan ini sulit diperoleh karena bijinya diserbuki oleh tanaman lain. Nah, selain itu ada kemungkinan tanaman ini tidak bisa menghasilkan buah selama hidupnya jika tanamannya ternyata merupakan berbunga jantan. Nah, jadi satu pohon itu keluarnya bunga jantan semua. Jadi ini nggak akan bisa menjadi buah karena idealnya adalah dalam satu pohon ini ada bunga jantan dan juga bunga betina, sehingga nanti dia akan melakukan perkawinan dan menghasilkan buah. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelahnya
ia membentuk akar tunggang, akar serabut, batang, dan daun. Pertumbuhan awal ini sama sekali tidak akan terjadi pembungaan dan pembuahan. Jika biji yang ditanam ini dia mengalami masa dorman, nah waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Saat dorman, biji tidak mengalami kegiatan sama sekali selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, benih yang dorman harus berada dalam situasi dan kondisi yang cocok untuk pertumbuhannya. Jika situasinya ini mendukung, kondisinya mendukung, maka akan lebih cepat untuk meninggalkan masa dorman. Masa dorman untuk benih jeruk dan mangga ini berada di kisaran 1 bulan. Untuk biji pepaya, dia memiliki masa dorman antara 1 hingga 2 minggu. Jika tidak memungkinkan dilakukan dengan cara lain, perbanyakan secara bibit generatif ini harus dilakukan. Contohnya pada budidaya pepaya, semangka, nangka, dan kelapa. Nah, tanaman lain seperti manggis dan duku ini juga sering dibudidayakan dari biji. Nah, untuk cara generatif ini saya akan memberikan contoh ya, penanaman pada biji mangga. Untuk memperoleh biji mangga yang baik, pastikan mangga yang akan digunakan ini untuk pembibitan adalah mangga yang sehat ya. Ini kita bicara buah ya. Buahnya ini dia sehat, berukuran besar, berkualitas bagus. Nah, selain kualitas, ini juga dipastikan buah mangga tersebut tidak mengandung bibit penyakit.